Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selama seminggu tidak makan dan minum hingga jatuh pingsan. Hanya orang yang memiliki tubuh bagus seperti Askara yang mampu melakukannya. Pengawal mendengar suara di dalam ruangan. Mereka segera membuka pintu dan menemukan Askara terjatuh ke atas lantai. Askara segera diinfus vitamin. Luka di wajah Askara semakin parah. Namun, hal pertama yang dia lakukan saat sadarkan diri adalah mencari Prisa. Pak Askara, tunggu sebentar, Hendra menarik tangan Askara. Askara mengangkat kepalanya. Mata Askara tampak sangat merah dan penuh amarah. Beraninya kamu. Pak, aku tidak pernah menentang dirimu dan aku tidak berani melakukannya. Namun, hari ini aku harus mengatakannya meskipun Bapak akan menghukumku. Apa gunanya Prisa hidup kembali kalau kamu seperti ini? Apakah kamu bisa bertahan hidup kalau tidak makan dan minum seperti ini? Tanya Hendra dengan serius. Hendra menatap Askara yang tidak bergeming, kemudian melanjutkan ucapannya, kamu harus menjaga staminamu. Apakah kamu sudah mendapatkan informasi nomor tersebut? Tanya Askara dengan suara serak. Nomor itu berasal dari kawasan Asia Tenggara, tetapi tidak ada informasi data yang tersedia. Namun, aku yakin kita pasti akan menemukan orang tersebut karena orang itu memang benar ada. Aku juga telah meminta bantuan Pak Thomas, ujar Hendra. Pak, kamu harus makan. Bawa kemari. Hendra merasa lega. Baik. Askara tidak mengomentari banyaknya makanan yang dibawa. Dia melahap makanan itu dengan tenang. Setelah makan dia kembali menatap mayat tersebut. Mayat ini tampak seperti satu-satunya semangat bagi Askara untuk bertahan hidup. Thomas Tina dan berdiri di depan pintu rawat. Tangan kanan berada di saku dan tangan kiri memegang ganggang pintu. Dia menatap Askara yang terlihat tidak waras, kemudian bertanya, dia seperti itu terus. Lia, jawab Hendra, kamu adalah sahabat Pak Askara. Tampaknya hanya kamu yang bisa membujuknya. Dia ingin menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Pak Askara pernah mengatakan kalau cinta adalah hal yang menakutkan. Cinta bisa merenggut nyawa orang. Dia telah mengakui kalau dia mencintai Prisa. Apakah dia akan mengorbankan hidupnya? Tanya Hendra dengan khawatir. Keadaan Askara sekarang sangat mengkhawatirkan. Tampaknya Askara memang berpikir ke arah sana. Dokter jenius yang mereka cari pun tidak akan mampu menolong seorang mayat yang sudah hangus dan gosong. Maka dari itu Hendra mencari Thomas untuk melihat keadaan Askara. Thomas berjalan masuk ke dalam ruangan, kemudian menutup pintu. Hendra menunggu di luar sambil berharap Askara akan berpikir lebih jernih setelah mendengar bujukan Thomas. Hendra benar-benar sudah kehilangan cara. Thomas berjalan mendekati Askara. Askara sama sekali tidak bereaksi. Askara yang dulu sangat sensitif dan berwaspada. Thomas menepuk pundak Askara. Askara menolehkan kepalanya. Dia menatap Thomas dengan tatapan suram dan sedih. Bro, menatapi mayat ini tidak akan membuatnya hidup kembali. Askara menarik kembali tatapannya, kemudian menatap mayat yang berada di atas tempat tidur. Dia belum mati. Aku tahu ada seorang dokter jenius yang bisa menolongnya. Askara terkejut, kemudian menatap Thomas dengan penuh berharap. Kamu mengenalnya? Sudah menghubunginya. Apa katanya? Tidak bisa diselamatkan. Mayat ini harus segera dimakamkan. Itu adalah cara untuk menghargai orang yang sudah meninggal. Askara bangkit berdiri. Dia menarik kerah baju Thomas dengan kasar, kemudian berkata, apakah kamu yakin itu yang dia katakan? Dia bahkan belum melihat pasiennya. Bagaimana dia bisa membuat kesimpulan itu? Thomas menatap tangan Askara yang menarik kerah bajunya, kemudian berkata, Askara, kamu harus menerima kenyataan ini. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Memanggil semua dokter paling jenius di dunia ini pun tidak akan mengubah apapun. Tutup mulutmu. Dia belum mati. Dia tidak akan mati. Dia masih hidup. Teriak Askara yang kehilangan kendali.
Mata Askara tampak kembali memerah. Tenangkan dirimu. Thomas menarik lengan Askara, kemudian berkata dengan tenang, apakah kamu masih adalah Askara yang aku kenal? Askara yang kejam dan tidak berperasaan. Kamu jangan seperti ini demi seorang wanita yang tidak penting. Askara mendorong Thomas. Thomas didorong hingga terjatuh ke lantai. Menurutmu, apakah dia benar-benar sudah mati? Aku tahu dia sangat membenciku, maka dari itu dia sengaja bersembunyi dariku. Di mana dia bersembunyi? Dia tidak memiliki uang dan identitas diri. Apakah dia mengemis di jalanan? Tanya Askara. Askara berpikir sejenak, kemudian melanjutkan ucapannya, tampaknya aku belum cukup keras mencari keberadaannya. Dulu aku selalu bisa menemukannya. Kali ini pasti juga sama. Askara merasa sangat pusing. Hatinya terasa sangat sakit. Dia berteriak dengan mata yang memerah. Dia seperti binatang buas yang kehilangan kendali. Thomas menatap Askara dengan tidak percaya. Askara akan menggila sebelum dia meninggal. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Ujar Askara, kemudian beranjak keluar dari ruang rawat. Dia membuka pintu dengan panik. Thomas berdiri di belakang Askara, kemudian memukul Askara dengan sekuat tenaga. Askara terjatuh ke atas lantai dan pingsan. Pak Askara, ujar Hendra dengan terkejut. Dia segera berlutut untuk memeriksa keadaan Askara. Thomas segera memerintahkan, bawa dia pulang. Minta orang untuk segera mengurus mayat ini. Hendra tidak salah mencari orang. Hanya Thomas yang berani berbuat seperti ini. Askara terbangun. Dia sedang berada di dalam kamarnya. Dia panik ketika mengingat Prisa yang masih berada di rumah sakit. Dia beranjak keluar dari kamarnya dengan terburu-buru. Namun, Thomas mencegatnya di depan lorong, mau kemana? Dia masih di rumah sakit. Kenapa membiarkannya sendirian di rumah sakit? Aku sudah meminta orang menguburnya. Apa katamu? Kamu membiarkannya sendirian di tempat yang gelap dan dingin itu. Ujar Askara dengan napas terengah-engah. Askara tampak sangat marah, kemudian berteriak, siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Askara, dia sudah mati. Kamu harus menerima kenyataan ini. Ujar Thomas. Napas Askara terengah-engah. Matanya tampak sangat merah seperti iblis. Aku tidak menerimanya. Dia belum mati. Dia tidak mati. Aku tidak akan membiarkannya sendirian di sana. Aku akan menemaninya. Thomas mencegat Askara, tenangkan dirimu. Kamu lihat dirimu sendiri. Apakah kamu tampak seperti manusia? Askara menatap Thomas dengan mata marah, kemudian bertanya, apa yang harus aku lakukan? Aku akan mati tanpanya. Biarkan aku mencarinya. Apa gunanya? Apa yang mau kamu lakukan? Dia belum mati. Tidak mungkin. Ujar Askara. Askara berdiri dengan tidak seimbang, kemudian menabrak tembok yang berada di belakangnya. Dia terpeleset dan terjatuh ke atas lantai. Askara benar-benar tampak sangat mengenaskan. Thomas berlutut, kemudian menatap Askara, kamu masih memiliki 6 orang anak. Apakah kamu ingin anak-anakmu melihat kamu seperti ini? Kamu tidak memperdulikan masa depan mereka. Askara duduk dengan mematung. Tatapan matanya kosong dan menyedihkan. Mike berdiri dari kejauhan. Dia merasa sedih melihat Askara yang seperti ini. Mike tidak pernah melihat Askara yang seperti ini. Pria yang arogan berubah menjadi pria yang menyedihkan. Dia membuang semua arogansi, ego, dan harga dirinya yang begitu tinggi. Dengarkan aku, jangan terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Waktu akan menyembuhkan lukamu, ujar Thomas. Tidak akan sembuh, tidak akan pernah sembuh. Askara bangkit berdiri, kemudian beranjak ke dalam kamarnya. Mike berjalan menghampiri Thomas setelah Askara beranjak masuk ke dalam kamar. Tuan Thomas, apakah Tuan Askara baik-baik saja? Menurutmu? Aku tidak pernah melihat Tuan yang seperti ini. Dia bahkan mengacuhkan anak-anaknya, ujar Mike. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.